Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai OL operating system kami yang berjudul Docker. Jadi kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Elena, lalu ada Felicia, ada Gabriela, dan terakhir ada dari Liliana. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang apa itu Docker. Jadi Docker sendiri itu adalah platform open source yang memungkinkan pengembang itu untuk mengemas mendistribusikan dan menjalankan aplikasi di dalam wadah yang disebut dengan nama kontainer. Kontainer sendiri ini berisi semua yang dibutuhkan oleh aplikasi, mulai dari kode, dependensi, pustaka, konfigurasi, dan lain sebagainya. Sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten di berbagai lingkungan, di komputer lokal, server, maupun di cloud. Dan Docker, pengembangan dan penerapan aplikasi itu bisa menjadi lebih cepat, fleksibel, dan portable. Selain itu, Docker ini memungkinkan proses otomatisasi, integrasi berkelanjutan atau yang disebut CI, serta deployment melalui environment yang sangat kaya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana Docker itu terbentuk atau dari sejarahnya begitu ya. Sejarahnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada di 2013, 2014, 2016, dan sekarang Docker yang kita kenal tuh seperti apa. Yang pertama tuh di 2013. Di 2013 sendiri itu Docker pertama kali dirilis ke publik sebagai proyek open source pada acara PyCon. Lalu dia dikenalkan sama seseorang yang bernama Solomon Hykes, salah satu pendiri dari .cloud. Lanjut di 2014, berarti di 2013 ini masih belum terkenal begitu ya Docker. 2014 ini mulai diadopsi dengan perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Google, Microsoft, AWS, dan IBM. Ekosistem Docker pun berkembang dengan munculnya alat seperti Docker Hub, Docker Compose, dan Docker Swarm. Jadi di tahap ini tuh Docker sebenarnya udah lumayan terkenal ya. Sudah dikenalkan ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Lalu di 2016 itu Docker menjadi standar de facto dalam teknologi kontainer. Jadi Docker ini sudah menjadi standar gitu bagi dunia global. Munculnya Kubernetes sebagai sistem orkestrasi kontainer juga semakin memperkuat posisi Docker dalam pengembangan aplikasi modern berbasis microservices. Terakhir, Docker sekarang gimana sih? Docker sendiri sekarang menjadi alat utama dalam pengembangan dan deployment aplikasi modern dengan dukungan komunitas dan perusahaan global yang luas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen Docker. Nah, yang pertama yaitu Docker Host. Docker Host adalah mesin fisik atau virtual yang menjalankan sistem operasi Linux atau OS lain yang kompatibel dengan Docker Engine. Di sini, semua kontainer Docker dijalankan. Yang kedua yaitu Docker Engine. Nah, Docker Engine ini adalah aplikasi klien atau server yang terdiri dari Docker Daemon. Yang kedua yaitu Docker API, yaitu antarmuka berbasis REST API yang berinteraksi dengan daemon. Dan yang terakhir yaitu Docker CLI, yaitu alat baris perintah yang digunakan untuk berbicara dengan Docker daemon. Komponen yang ketiga yaitu Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini adalah layanan yang membuat dan mengelola image Docker berdasarkan perintah dari klien. Daemon ini merupakan pusat pengendalian dari implementasi Docker. Yang keempat yaitu Docker Client. Nah, Docker Client ini menyediakan CLI atau Command Line Interface yang mengakses Docker API untuk berkomunikasi dengan Docker Daemon melalui Unix Socket atau interface jaringan. Klien bisa terhubung ke daemon secara remote atau dijalankan di komputer yang sama. Yang kelima yaitu Docker Objects. Nah, Docker Objects ini adalah komponen dalam deployment Docker yang membantu dalam pengemasan dan distribusi aplikasi. Docker Objects bisa mencakup image, container, network, volume, plugin, dan lain sebagainya. Nah, salah dua contohnya yaitu Docker Containers dan Docker Image. Nah, Docker Container ini adalah instansi hidup dari image Docker. Image bersifat read-only, sedangkan container bersifat dinamis, sementara dan dapat dieksekusi. Nah, pengguna bisa berinteraksi dengan container, dan admin bisa menyesuaikan pengaturannya menggunakan perintah Docker. Sedangkan Docker Image adalah file eksekusi yang berisi source code aplikasi dan semua alat, pustaka, serta dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi sebagai kontainer. Nah, saat dijalankan, image menghasilkan satu atau lebih kontainer.
Nah, image dibentuk dari beberapa lapisan atau layer, di mana setiap lapisan mewakili versi tertentu dari image. Nah, perubahan pada image akan menciptakan lapisan baru di atas, sedangkan lapisan lama tetap disimpan untuk rollback atau reuse. Nah, setiap kali kontainer dibuat dari image, sebuah lapisan kontainer baru juga dibuat untuk menyimpan perubahan selama kontainer tersebut dijalankan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tools yang disediakan dalam Docker. Yang pertama yaitu Docker Hub. Docker Hub ini menyediakan lebih dari 100.000 image dari vendor, proyek open source, dan pengembang individu. Pengguna dapat mengunduh base image atau membagikan image mereka sendiri. Dan repositori bisa bersifat publik atau privat dan dapat dihubungkan ke GitHub atau Bitbucket. Yang kedua yaitu Docker Plugin. Nah, plugin Docker ini digunakan untuk menambahkan fitur tambahan pada Docker Engine. Tersedia plugin untuk otorisasi, volume, dan jaringan. Nah, plugin pihak ketiga juga bisa ditambahkan. Yang ketiga yaitu Docker Extensions. Nah, extensions ini memungkinkan pengembang menggunakan alat pihak ketiga di dalam Docker Desktop. Contohnya termasuk alat untuk mengembangkan aplikasi Kubernetes, keamanan, observabilitas, dan lainnya. Yang terakhir yaitu Docker Compose. Nah, Docker Compose ini digunakan untuk mengelola aplikasi multi-container, yang semua kontainernya berjalan di host Docker yang sama. Nah, Docker Compose ini menggunakan file konfigurasi YAML atau .yml untuk mendefinisikan layanan yang dibutuhkan. Nah, Docker Compose ini bisa menjalankan seluruh stack aplikasi dengan satu perintah. Dan Compose ini juga dapat digunakan untuk menyimpan volume permanen, menentukan dependensi antar layanan, serta mendokumentasikan konfigurasi layanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih manfaat dari Docker ini. Yang pertama adalah portabilitas yang superior. Aplikasi yang telah dikembangkan dan dikemas dalam sebuah Docker container dapat berjalan di berbagai lingkungan yang telah terinstall Docker, baik itu pada komputer developer lain, server perusahaan, maupun infrastruktur cloud. Hal ini mengeliminasi permasalahan umum seperti aplikasi berjalan di lingkungan pengembangan, namun gagal di server produksi. Dengan menggunakan Docker, lingkungan aplikasi akan selalu identik. Yang kedua adalah isolasi lingkungan. Setiap kontainer berfungsi sebagai unit yang terisolasi. Aplikasi beserta seluruh dependensinya, seperti library dan runtime, terkapsulasi di dalam kontainer tersebut. Dengan demikian, jika terdapat beberapa aplikasi yang berjalan pada suatu server, tidak akan terjadi konflik antar dependensi. Sebagai contoh, misalkan aplikasi A yang memerlukan Python versi 2 dapat berjalan berdampingan dengan aplikasi B yang memerlukan Python versi 3 tanpa adanya masalah. Yang ketiga adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Dibandingkan dengan virtual mesin konvensional, Docker container secara signifikan lebih ringan. Hal ini dikarenakan kontainer berbagi kernel sistem operasi dengan hostnya. Konsekuensinya, kita dapat menjalankan lebih banyak kontainer pada satu server fisik dibandingkan virtual mesin, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi biaya infrastruktur. Yang keempat, proses deployment yang cepat dan konsisten. Proses deployment aplikasi menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Setelah sebuah Docker image dibuat, image yang identik tersebut dapat deploy berulang kali di berbagai lingkungan dengan hasil yang dapat diprediksi dan juga konsisten. Nah, ini merupakan aspek yang sangat krusial dalam implementasi praktik CI/CD atau Continuous Integration, Continuous Deployment. Manfaat yang kelima adalah skalabilitas yang mudah. Apabila terdapat lonjakan traffic yang mengharuskan penambahan instansi aplikasi, Docker memfasilitasi proses scaling up jumlah kontainer yang berjalan dengan mudah. Demikian pula sebaliknya untuk proses scaling down. Yang keenam, adanya komunitas yang luas dan ekosistem yang matang. Docker didukung oleh komunitas pengguna yang sangat besar dan aktif. Hal ini berarti tersedia banyak sumber daya online, tutorial, dan forum diskusi yang dapat membantu jika kita menghadapi masalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi Docker. Yang pertama, kita akan mengunjungi situs website resmi Docker di www.docker.com. Nah, setelah itu, kita akan mengklik opsi untuk download Docker Desktop. Kemudian, kita akan memilih versi download sesuai spesifikasi perangkat kita, di mana di sini, karena saya Windows dan menggunakan AMD 64, saya memilih Windows AMD 64.
Setelah proses download selesai, kita dapat membuka dan menjalankan file installer tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di tahap awal kita akan diberikan opsi untuk konfigurasi, yaitu apakah kita ingin menambahkan shortcut Docker desktop kita, di mana pilihan ini bersifat opsional. Setelah kita menentukan pilihan kita akan mengeklik tombol OK. Kemudian installer akan melakukan proses unpacking files atau ekstrak kebutuhan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita bisa melihat bahwa installation succeeded. Setelah itu, kita bisa mengklik tombol close. Instalasi pun selesai. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menjalankan Docker untuk pertama kali. Pertama-tama, di sini kita buka Docker Desktop. Jadi, kita harus pastikan dulu bahwa aplikasinya itu berjalan dengan normal. Kita bisa lihat di sini, di kiri bawah, itu ada status bahwa engine running, yang artinya bahwa Docker kita ini sedang berjalan. Kemudian, di sini kita juga bisa buka terminal di Docker-nya untuk menjalankan command yang akan kita jalankan lewat CLI. Jadi, untuk memastikan bahwa Docker-nya sudah terinstall dan aktif, kita bisa menjalankan command docker version. Nah, di sini kita bisa lihat servernya dan juga versi klien dari Docker yang terinstall di komputer kita. Lalu berikutnya, kita di sini juga bisa ngecek Docker info. Nah, jadi kalau Docker info ini, dia akan memberikan informasi detail tentang konfigurasi Docker kita saat ini. Jadi seperti jumlah kontainer yang aktif, kemudian image yang tersedia, dan juga resource yang akan kita gunakan begitu. Kita bisa lihat di sini seperti ada jumlah kontainernya. Di sini yang running ada 0, yang pause ada 0, kemudian yang stop ada 3, kemudian jumlah image di Docker saya, kemudian di sini ada versionnya, storage driver, dan sebagainya. Sekarang kita akan mencoba menjalankan kontainer pertama kita menggunakan Docker. Nah, jadi Docker itu menggunakan image sebagai blueprint untuk membuat kontainer. Jadi untuk mencoba apakah Docker kita ini sudah berfungsi, kita bisa menggunakan image Hello World. Jadi di sini saya akan contohkan dengan Docker pull Hello World. Nah, jadi di sini Docker itu akan mencari dan mengunduh image dari Docker Hub. Berikutnya kita juga bisa nge-run, jadi pakai Docker run Hello World. Nah, jadi command ini itu akan menjalankan container dari image Hello World tadi. Nah, tadi kita bisa lihat di sini statusnya itu bahwa installation-nya sudah berjalan dengan baik begitu. Selanjutnya, di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana kita menjalankan aplikasi sederhana menggunakan Docker. Itu di sini saya akan menggunakan web server yaitu Nginx. Jadi pertama di sini kita bisa menjalankan command docker run. Nah, D di sini itu berarti run in detached mode atau di background. Kemudian P808080 ini itu artinya kita mengarahkan port 80 dari container ke port 8080 di komputer kita. Sementara Nginx adalah nama dari image-nya. Nah, sekarang kita dapat melihat kontainer yang tadi baru saja kita buat di sini dengan nama Dreamy Carson, kemudian portnya sudah benar 8080 dengan image-nya adalah dari Nginx. Sekarang kita akan buka browser dan masuk ke localhost kita di 8080. Nah, ini tadi sudah berhasil ya. Kita akan melihat halaman default Nginx di sini, yang berarti Docker kita tadi telah berhasil menjalankan kontainer web server di komputer kita. Berikutnya, saya akan menunjukkan beberapa komen-komen dasar yang sering digunakan di Docker. Jadi yang pertama, untuk melihat kontainer yang sedang aktif, kita dapat menjalankan komen docker ps. Nah, di sini kita dapat melihat kontainer kita yang sedang aktif, yaitu kontainer Dreamy Carson dengan image Nginx tadi kita buat. Berikutnya, untuk menghentikan satu kontainer, kita bisa menggunakan docker stop. Jadi di sini pertama, saya akan copy dulu untuk kontainer ID-nya. Kemudian saya akan jalankan command docker stop.
dengan ID kontainernya. Maka kontainer tadi akan berhenti berjalan. Kemudian, untuk menghapus satu kontainer, kita bisa menggunakan Docker RM dengan kontainer ID. Nah, dengan demikian, kontainer tadi kita sudah buat sudah terhapus. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.